Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta antara kedua isinya. Salawat dan salam yang tak henti-hentinya kita sanjung disajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang paling utama, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya, yang telah membimbing saya untuk terus berprestasi dalam bidang ini. Yang kami muliakan Abi dan Umi selaku pendiri Pondok Pesantren An-Najatul Ashraf. Yang kami muliakan juga kepada Dewan Guru, Ustadz wal Ustazah yang telah membimbing kami dari setitik bismillah hingga pada akhirnya. Penghormatan kami kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang sedang menilai gerak-gerik kami di atas pentas ini. Penghormatan kami juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak serta santri-santriwati seperjuangan dengan kami. Terima kasih kami kepada tentu moderator yang telah sudi membasahi bibir manisnya hanya untuk memanggil nama baik kami. Fi hazihi munasibat, pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin menyampaikan sebuah judul pidato yang bertema Afkira al-Nisa, fitnah wanita. Telah sampai kita di penghujung zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah di dunia maya maupun fitnah di dunia nyata. Tapi apakah kalian tahu apa itu fitnah yang paling membahayakan bagi kaum laki-laki? Fitnah tersebut adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man tara'tu ba'di fitnatan azara 'ala ar-rajali minan nas, yang artinya aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang paling membahayakan bagi kaum laki-laki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Di zaman ini betapa banyak wanita yang lupa akan syariat, yang berpakaian ketat, yang membawa laki-laki terikat dan menyerumuskan ke dalam jurang maksiat. Di zaman ini betapa banyak wanita yang memakai rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, mengundang nafsu birahi, membuat kita lupa akan ilahi. Terlebih lagi wanita yang menjadi artis TikTok, yang tergila-gila aplikasi goblok, yang hanya pamer badan yang semok, yang membuat pikiran menjadi jorok, hanya tertuju pada badan yang semok. Nauzubillah summa nauzubillah. Jika hal ini terus terjadi, akan jadi apa anak-anak kita nanti? Karena wanita ketika menjadi orang tua, maka ia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.
Jika orang tuanya hebat, maka akan melahirkan generasi yang hebat. Jika orang tuanya bejat, akan melahirkan generasi yang jauh dari syariat. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna فجورهن ولا يبدين زينتهن ولا إلا ما ظهر منها صدق الله العظيم. Arti: aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya, perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Sejatinya Islam menginginkan seorang wanita menjadi Maryam bagi orang tuanya, Aisyah bagi suaminya, dan Ummu Aiman bagi anak-anaknya. Wanita yang pandai menjaga auratnya, wanita yang solehah yang menjaga kehormatannya, bukan wanita jalang yang sering keluar malam hanya demi selembar uang. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin cukup sekian pidato dari saya, pidato yang usai begitu cepat, sama halnya seperti kisah saya yang kisahnya singkat tapi kenangannya begitu melekat. Pak Mamat kasih makan burung kenari, burungnya dijemur di halaman. Pembicaraan cukup sampai di sini, mohon maaf salah dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.